Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 17, teksnya ayat 1 sampai 24. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Elia berkata kepada Ahab akan datang kemarau pada tahun-tahun ini. Kemudian lari ke tepi sungai Krit. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 24. Elia pergi ke Sarbat dan diam di rumah janda selama kemarau. Kesimpulan, Elia orang Tisbe berkata kepada Ahab akan datang kemarau pada tahun-tahun ini. Kemudian dia bersembunyi di tepi sungai Krit. Di sana dia makan roti dan daging yang burung-burung gagak membawa. Namun sungai pun menjadi kering. Jadi Tuhan mengirim Elia ke Sarpat di wilayah Sidon supaya diam di rumah seorang janda. Janda itu memberi makanan Elia dan melihat mujizat yang tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Dan Elia hidup kembalikan anak janda itu. Jadi dia mengakunya, engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan mengutus Elia kepada Raja Ahab supaya proklamasikan yang tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kemudian ia menyembunyikan Elia di tepi sungai Krit. Kedua, setelah sungai menjadi kering, Tuhan mengirim Elia ke Sarpat di wilayah Sidon supaya hidup di sana dengan seorang janda. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Elia orang Tisbe berkata kepada Ahab akan tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kemudian dia bersembunyi di tepi sungai Krit. Di sana dia makan roti dan daging yang burung-burung gagaknya membawanya. Kedua, seorang janda di Sarbat memberi roti yang terakhir kepada Elia. Itu sesuai dengan pesannya. Sehingga tepung dalam tempayan rumahnya tidak habis dan minyak dalam beli-beli itu tidak berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ketiga, anak janda itu mati sebab sakitnya sangat keras. Tetapi Elia berdoa dan anaknya hidup kembali. Akhirnya janda itu mengaku, engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Kita harus menjelaskan identitas kita. Namun katakannya hanya orang Kristen itu tidak cukup. Jandanya sudah mengakunya tentang identitas Elia. Itulah abdi Allah pada waktu dia menyelamatkan nyawanya seorang anaknya itu. Kita juga harus mengembalikan nyawa, harus hidupkan nyawa orang-orang yang sudah menghadap hukuman Tuhan. Pada waktu itu, orang-orang di sekitar kita akan mengakunya, engkau adalah orang Kristen, orang percaya Yesus. Aplikasi hari ini, pertama, percayalah pemeliharaan Tuhan dan bersembunyi hanya kepada Tuhan. Janganlah tempat bersembunyi dari langit, hanya kepada Tuhan saja. Kedua, melihatkan identitas Anda sebagai anak Allah dengan menghidupkan nyawa-nyawa orangnya, dengan memberitakan Injil Yesus Kristus. Siapa saja menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat akan diselamatkan dan akan dapat kuasa sebagai anak Allah. Akhirnya praktik hari ini melakukan kebaikan dan melayani orang-orang yang lemah supaya disebutkan oleh orang-orang sebagai anak Allah yang menghidupkan nyawa orang-orangnya. Untuk itu, kita harus melakukan kebaikan saja, melayani orang-orang saja, memelihara orang-orang lemah saja. Inilah kehidupan
orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.